The journey of the eternal soul begins now. Tarik nafasmu perlahan dan lepaskan tanpa beban. Jika selama ini kamu merasa lelah mencari Allah, mungkin bukan karena Dia jauh, tetapi karena kamu terlalu sibuk mengejar. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan, bahwa Allah tidak ditemukan di ujung pencarian, melainkan disadari saat hati berhenti berlari. Di keheningan inilah, bukan telinga yang mendengar, tetapi kesadaran yang mulai terbangun. Dengarkan, bukan dengan pikiranmu, tetapi dengan hatimu yang diam. Karena bisa jadi saat kamu berhenti mencari Allah, disitulah Dia mulai memperkenalkan dirinya. Bab 1. Kelelahan dalam mencari. Ada satu fase yang hampir selalu dilalui oleh jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, namun jarang disadari maknanya. Fase itu bukan saat semangat membuncah, bukan pula ketika ibadah terasa ringan dan penuh rasa. Justru ia datang ketika hati mulai lelah, ketika doa terasa sunyi, dan ketika pencarian terasa tidak lagi membawa kepuasan. Banyak orang mengira ini adalah tanda kemunduran, padahal sesungguhnya inilah gerbang pertama menuju makrifat yang sejati. Karena selama ini tanpa sadar, engkau mencari Allah dengan tenaga dirimu sendiri, dengan kehendakmu, dengan bayangan tentang bagaimana seharusnya Allah menampakkan dirinya kepadamu. Kelelahan itu bukan kesalahan, ia adalah rahmat yang halus. Allah membiarkanmu letih agar engkau berhenti mengandalkan kekuatan batinmu sendiri. Selama masih ada ambisi untuk merasakan, untuk sampai, untuk mendapatkan tanda, selama itu pula ego spiritual masih berdiri. Ego yang tidak lagi berwujud kesombongan duniawi, tetapi kesombongan ruhani yang jauh lebih halus. Maka Allah menarik kenikmatan, mengurangi rasa, dan mengosongkan pengalaman, bukan untuk menjauhkanmu, melainkan agar engkau tidak menyembah perjalanan, tetapi menyembah Dia yang menggerakkan perjalanan itu. Pada titik ini, banyak orang mulai gelisah. Mereka merasa kehilangan arah. Amalan tetap dilakukan, tetapi hati seperti tidak diajak bicara. Zikir tetap terucap, tetapi jiwa tidak bergetar seperti dulu. Namun justru disinilah kejujuran ruhani diuji. Apakah engkau beribadah karena Allah atau karena rasa yang Allah berikan? Apakah engkau mencintainya atau mencintai pantulan cahaya yang sesekali Dia izinkan hadir di hatimu? Ketika engkau tetap bersujud meski tanpa rasa, disitulah ketulusan mulai dilahirkan. Makrifat tidak tumbuh di tengah kegaduhan pengalaman spiritual. Ia tumbuh dalam kesunyian yang tidak bisa dijelaskan. Saat engkau tidak lagi sibuk mencari kehadiran Allah, engkau mulai menyadari bahwa Dia tidak pernah pergi. Selama ini yang sibuk bergerak adalah pikiranmu, harapanmu, dan keinginanmu. Ketika semua itu mulai diam, kesadaran perlahan terbuka bahwa Allah lebih dekat daripada seluruh pencarian yang pernah engkau lakukan atas namanya. Maka jangan takut ketika lelah itu datang. Jangan tergesa kembali mencari metode, wirid, atau jalan baru hanya untuk mengusir kekosongan. Duduklah dengan adab, diamlah dengan rendah hati, biarkan Allah yang mendidikmu tanpa banyak rasa dan tanda. Sebab pada saat engkau berhenti mengejarnya dengan dirimu, disitulah Dia mulai memperkenalkan dirinya kepadamu dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh kata-kata, hanya bisa diterima oleh hati yang telah menyerah sepenuhnya. Bab 2. Saat pencarian menjadi tabir. Ada satu kesadaran yang sangat halus namun menggetarkan bagi siapapun yang benar-benar jujur dalam perjalanannya menuju Allah. Kesadaran itu adalah ketika engkau mulai memahami bahwa pencarian yang selama ini engkau banggakan justru bisa menjadi tabir yang menghalangi. Selama engkau merasa sedang mencari, berarti masih ada jarak yang engkau rasakan. Dan selama masih ada jarak, berarti masih ada aku yang berdiri di antara dirimu dan Dia. Inilah rahasia yang jarang diungkap, karena tidak semua jiwa siap melepaskan perannya sebagai pencari. Sejak awal, banyak orang berjalan menuju Allah dengan membawa peta buatan sendiri. Peta yang disusun dari buku, nasihat, pengalaman orang lain, dan bayangan tentang seperti apa seharusnya kedekatan itu terasa. Tanpa disadari, Allah lalu diposisikan sebagai tujuan yang berada di ujung jalan.
sementara diri sendiri menjadi pusat perjalanan. Padahal dalam tauhid yang paling dalam, Allah bukan tujuan yang didatangi, melainkan realitas yang menyelimuti seluruh langkah, bahkan sebelum langkah itu disadari. Ketika pencarian masih dipenuhi oleh keinginan untuk sampai, untuk merasa lebih dekat, atau untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, di sanalah hijab bekerja dengan cara yang paling lembut. Hijab itu tidak terasa gelap, justru terasa terang. Ia memberi rasa puas, rasa kemajuan, dan rasa memiliki pengalaman ruhani. Namun semua itu perlahan menumbuhkan kepemilikan, perjalananku, tingkatku, pengalamanku. Maka Allah dengan kasih-Nya mulai mengikis semua rasa itu satu persatu. Di fase ini, engkau mungkin merasa seakan-akan tidak lagi bergerak, tidak maju, tidak mundur, hanya berjalan di tempat. Namun sesungguhnya, inilah saat di mana arah perjalanan diluruskan. Allah sedang memindahkan pusat kesadaranmu dari dirimu kepadanya, dari usaha kepada penyerahan, dari klaim menuju pengakuan bahwa tanpanya tidak ada satu langkah pun yang benar-benar terjadi. Dan ketika engkau mulai memahami bahwa pencarian itu sendiri harus dilepaskan, bukan ditinggalkan, maka sesuatu yang sunyi mulai hadir. Bukan pengalaman besar, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan ketenangan yang tidak membutuhkan alasan. Di sanalah engkau mulai mengerti bahwa makrifat bukan tentang menemukan Allah, melainkan tentang tersingkapnya kesadaran bahwa sejak awal engkau tidak pernah berada di luar jangkauannya. Bab 3. Ketika amal tak lagi menjadi pegangan. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika amal yang dulu terasa menguatkan, kini tidak lagi memberi sandaran batin. Engkau tetap salat, tetap berzikir, tetap menjaga yang wajib dan sunnah, namun hatimu tidak lagi bergantung pada semua itu. Bukan karena amal menjadi remeh, melainkan karena Allah sedang mengajarkan pelajaran yang lebih dalam, bahwa amal adalah bentuk ketaatan, bukan tempat bersandar. Selama ini, tanpa sadar, engkau mungkin merasa aman karena amalmu, tenang karena rutinitas ibadahmu, dan yakin karena apa yang telah engkau lakukan. Maka Allah menggeser sandaran itu agar hatimu bersandar hanya kepadanya. Ketika amal tidak lagi menghadirkan rasa, disitulah kejujuran diuji. Apakah engkau beribadah karena Allah atau karena ketenangan yang muncul setelahnya? Banyak orang mencintai ibadah karena efeknya, bukan karena zat yang diperintahkan. Maka saat efek itu dicabut, mereka merasa kehilangan arah. Padahal inilah saat di mana ibadah mulai kembali ke tempatnya yang paling murni, sebagai bentuk penghambaan, bukan alat untuk meraih rasa atau keadaan tertentu. Makrifat tidak lahir dari banyaknya amal yang dilakukan, tetapi dari kesadaran siapa yang memberi kemampuan untuk beramal. Ketika engkau melihat salat bukan sebagai pencapaian, melainkan sebagai izin, ketika engkau menyadari bahwa satu sujud pun tidak mungkin terjadi tanpa kehendaknya, maka runtuhlah rasa memiliki atas amal. Dan bersama runtuhnya rasa memiliki itu, tauhid mulai berakar lebih dalam di dalam hati. Di fase ini, Allah seringkali memperlihatkan kelemahan diri dengan cara yang sangat lembut. Engkau disadarkan bahwa sekuat apapun niatmu, setekun apapun usahamu, semuanya bisa terhenti dalam satu tarikan kehendaknya. Bukan untuk menakutimu, tetapi untuk melunakkan hatimu, agar engkau tidak lagi merasa berdiri di hadapan Allah dengan bekal, melainkan dengan kebutuhan yang utuh akan rahmat-Nya. Maka ketika amal tidak lagi menjadi pegangan batin, jangan tergesa mencari pegangan baru. Biarkan hatimu kosong dari sandaran selain Allah. Disitulah engkau mulai memahami makna ibadah yang sebenarnya, bukan tentang apa yang engkau bawa kepada Allah, tetapi tentang bagaimana engkau hadir di hadapan-Nya dengan rendah, dengan sadar, dan dengan keyakinan bahwa tanpa Dia, engkau bukan apa-apa. Bab 4. Runtuhnya gambar tentang Tuhan. Pada suatu tahap yang sunyi, engkau akan merasakan sesuatu yang mengguncang batin secara perlahan, namun pasti. Gambaran tentang Allah yang selama ini engkau pegang mulai terasa tidak lagi utuh. Bukan karena engkau meragukannya, tetapi karena pemahaman lama tidak mampu lagi menampung keagungannya. Apa yang dulu terasa cukup kini terasa sempit. Apa yang dulu terasa jelas kini tampak kabur. Dan disitulah Allah sedang membuka pintu pengenalan yang lebih dalam, dengan cara menghancurkan batas-batas pemahaman yang engkau kira sudah kokoh. Setiap manusia tanpa disadari
membangun citra tentang Tuhan sesuai dengan pengalaman hidupnya. Ada yang mengenal Allah sebagai pemberi ketika hidupnya lapang, ada yang mengenalnya sebagai penguji ketika hidupnya sempit. Namun semua itu, betapapun benarnya, tetaplah persepsi yang terbatas. Makrifat tidak menafikan ayat dan namanya, tetapi membebaskan hati dari menyempitkannya ke dalam satu bentuk pengertian. Karena Allah tidak bisa dipenjarakan oleh pemahaman, seberapa dalam pun pemahaman itu terasa. Ketika gambaran itu runtuh, banyak jiwa merasa takut. Mereka merasa seakan kehilangan pegangan, seakan Tuhan yang mereka kenal menghilang. Padahal yang runtuh bukan kehadiran Allah, melainkan konsep tentangnya. Dan selama ini, konsep itulah yang menjadi sandaran batin. Maka ketika sandaran itu goyah, Allah sedang memindahkan kepercayaanmu dari gambaran menuju penyerahan yang lebih murni. Dalam kehancuran pemahaman itu, engkau mulai belajar satu adab yang sangat tinggi. Tidak mendefinisikan Allah dengan pikiranmu sendiri. Engkau mulai mengenalnya bukan melalui bayangan, tetapi melalui kesadaran akan keterbatasan diri. Di hadapan Allah, ketidaktahuan yang jujur lebih mulia daripada pengetahuan yang merasa cukup. Karena ketidaktahuan yang beradab melahirkan tunduk, sementara pengetahuan yang merasa penuh sering melahirkan jarak. Maka jangan buru-buru membangun gambaran baru untuk menggantikan yang runtuh. Biarkan hatimu berada dalam keadaan kosong namun hormat. Dalam sunyi yang tidak dipenuhi klaim, dalam iman yang tidak sibuk menjelaskan. Di sanalah makrifat mulai bernafas ketika engkau tidak lagi berkata, "Aku tahu siapa Allah," melainkan berdiam dengan penuh adab, menyadari bahwa Allah selalu lebih besar daripada apapun yang mampu engkau pahami tentangnya. Bab 5. Berhenti mencari, mulai menyadari. Setelah pencarian melelahkan dan gambaran tentang Tuhan runtuh, jiwa perlahan memasuki keadaan yang asing namun menenangkan. Bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi menuntut jawaban. Inilah saat engkau berhenti mencari Allah sebagai tujuan yang jauh dan mulai menyadari kehadirannya sebagai realitas yang selalu menyertai. Kesadaran ini tidak datang dengan ledakan emosi atau tanda luar biasa, melainkan dengan ketenangan yang lembut dan stabil, seolah hati akhirnya menemukan tempat untuk bersandar tanpa harus menggenggam apapun. Pada fase ini, ibadah tetap berjalan, tetapi tidak lagi didorong oleh keinginan untuk meraih sesuatu. Salat bukan lagi tangga untuk naik, melainkan tempat untuk berdiri apa adanya. Doa bukan lagi daftar harapan, melainkan pengakuan ketergantungan yang paling jujur. Engkau melakukan apa yang diperintahkan bukan karena ingin mendekat, tetapi karena sadar bahwa tanpa perintahnya pun engkau tidak pernah jauh. Disinilah ibadah kembali pada maknanya yang paling murni. Berhenti mencari tidak berarti berhenti bergerak. Ia berarti berhenti memusatkan segalanya pada diri sendiri. Engkau mulai melihat bahwa setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap diam berada dalam pengaturan yang lebih luas daripada yang mampu engkau pahami. Bukan lagi rasa aku yang memilih jalan ini, melainkan kesadaran bahwa engkau sedang dibimbing, meski tidak selalu tahu kemana arah bimbingan itu membawa. Kesadaran ini perlahan mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Engkau tidak lagi sibuk menilai apakah dirimu sedang naik atau turun secara spiritual. Tidak lagi gelisah membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Yang ada hanyalah kesiapan untuk menerima apapun keadaan yang dihadirkan Allah, dengan keyakinan bahwa Dia lebih mengetahui apa yang dibutuhkan jiwamu daripada apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Dan disinilah makrifat mulai berdiam dengan tenang di dalam hati. Bukan sebagai pengalaman yang bisa diceritakan dengan bangga, tetapi sebagai kesadaran yang menuntunmu untuk hidup dengan lebih rendah hati. Engkau tidak lagi berkata bahwa engkau telah menemukan Allah karena engkau menyadari satu hal yang sangat sederhana namun dalam. Sejak awal Allah tidak pernah menjadi sesuatu yang hilang untuk dicari, melainkan zat yang selalu hadir, menunggu disadari oleh hati yang telah berhenti mengejar. Bab 6. Lenyapnya aku dalam doa. Pada tahap ini, doa tidak lagi terasa seperti percakapan yang dipenuhi kata. Ia berubah menjadi kehadiran yang hening, seolah hati sedang berdiri di hadapan Allah tanpa perlu menjelaskan apapun. Engkau tetap berdoa,
namun bukan lagi dengan dorongan untuk mengubah keadaan, melainkan dengan kesadaran untuk menerima apa yang telah ditetapkan. Kata-kata masih terucap, tetapi maknanya tidak lagi bergantung pada susunan kalimat. Yang berbicara bukan lagi keinginan, melainkan kepasrahan yang dalam. Perlahan, aku dalam doa mulai memudar. Tidak ada lagi rasa sebagai pihak yang meminta dan menunggu jawaban. Yang tersisa hanyalah pengakuan akan ketergantungan total. Engkau tidak lagi merasa sedang mengajukan permohonan, melainkan sedang menghadap. Dan perbedaan antara meminta dan menghadap itu sangat halus, namun menentukan. Menghadap adalah adab, sementara meminta seringkali masih membawa kehendak diri yang ingin dipenuhi. Dalam keadaan ini, engkau mulai menyadari bahwa doa bukanlah alat untuk menarik takdir ke arah keinginanmu, melainkan jalan untuk melunakkan hatimu agar selaras dengan kehendak Allah. Apa yang dulu engkau sebut sebagai jawaban doa, kini engkau pahami sebagai pengaturan yang penuh hikmah. Bahkan ketika keinginanmu tidak terwujud, hatimu tidak lagi memberontak, karena engkau percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi. Ada ketenangan yang lahir dari doa tanpa tuntutan. Ketenangan yang tidak bergantung pada hasil, tetapi pada keyakinan bahwa engkau sedang berada dalam perhatian Allah. Disinilah doa menjadi ibadah yang paling lembut. Karena ia tidak menuntut apapun selain kehadiran hati. Engkau tidak lagi menghitung seberapa sering doa dikabulkan, karena engkau tidak lagi mengukur hubungan dengan Allah melalui hasil yang tampak. Maka ketika aku lenyap dalam doa, yang hadir adalah tauhid yang hidup. Tidak ada jarak antara harap dan pasrah. Tidak ada kegelisahan antara menunggu dan menerima. Yang ada hanyalah kesadaran yang tenang bahwa setiap doa, entah terucap atau terdiam, selalu berada dalam pengetahuan Allah. Dan dalam kesadaran itulah makrifat menemukan bentuknya yang paling halus. Berserah tanpa suara, percaya tanpa syarat, dan tenang tanpa perlu penjelasan. Bab 7, hidup yang tidak lagi diprotes. Pada tahap ini, kehidupan mulai terasa berbeda, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena hati tidak lagi sibuk melawan apa yang terjadi. Sesuatu yang dulu memancing pertanyaan, mengapa, kini diterima dengan diam yang penuh adab. Bukan karena pasrah yang lemah, melainkan karena keyakinan yang matang. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dipahami sebelum diterima, dan tidak semua hikmah harus terlihat agar dapat dipercaya. Peristiwa-peristiwa hidup tidak lagi dibaca sebagai keberuntungan atau kesialan semata. Mereka mulai tampak sebagai susunan yang rapi, meski bentuknya tidak selalu indah di mata manusia. Keterlambatan, kehilangan, dan kegagalan tidak lagi langsung ditolak oleh hati. Engkau mungkin tetap merasakan sedih dan sakit, namun tidak lagi disertai pemberontakan batin. Kesedihan menjadi manusiawi, sementara penolakan digantikan oleh kesadaran bahwa Allah sedang mendidik, bukan meninggalkan. Disinilah makrifat mengajarkan bahasa takdir. Setiap kejadian adalah ayat, bukan sekadar peristiwa. Ada makna yang bekerja di balik apa yang tampak, meski tidak selalu bisa dijelaskan. Engkau tidak lagi menuntut kehidupan untuk berjalan sesuai rencanamu, karena engkau mulai percaya bahwa rencana Allah tidak pernah berdiri berlawanan dengan kebaikan, meski jalannya sering terasa berliku. Hidup yang tidak lagi diprotes bukan berarti hidup tanpa usaha. Engkau tetap berikhtiar, tetap berhati-hati, tetap berdoa. Namun usaha itu tidak lagi dibarengi kecemasan yang berlebihan. Jika hasilnya sesuai harapan, engkau bersyukur tanpa merasa berjasa. Jika hasilnya tidak seperti yang diinginkan, engkau menerima tanpa merasa dizalimi. Di sanalah keseimbangan batin mulai tumbuh dengan kokoh. Dan ketika protes batin menghilang, hati menjadi ruang yang lapang. Tidak lagi penuh keluhan yang melelahkan, tetapi diisi oleh kepercayaan yang menenangkan. Engkau mulai hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik berada dalam genggaman Allah, dan apapun yang Dia izinkan terjadi selalu membawa kebaikan, meski kebaikan itu belum tentu langsung terasa. Inilah tanda bahwa makrifat telah menyentuh cara pandangmu terhadap hidup, bukan hanya caramu beribadah. Bab 8. Kehadiran Allah dalam hal yang biasa. Pada titik ini, engkau tidak lagi menunggu peristiwa besar untuk merasakan kehadiran Allah. Tidak lagi menanti keajaiban,
perubahan drastis, atau tanda-tanda yang mencengangkan. Justru sebaliknya, kesadaranmu mulai tajam pada hal-hal yang selama ini terlewatkan. Nafas yang keluar masuk dengan tenang, langkah kaki yang sederhana, waktu yang berjalan tanpa suara. Semua itu kini terasa bermakna, seolah Allah sedang memperkenalkan dirinya melalui hal-hal yang paling biasa. Makrifat mengajarkan bahwa kehadiran Allah tidak selalu tampil dalam bentuk yang menggetarkan, tetapi sering bersembunyi dalam kesederhanaan. Engkau mulai menyadari bahwa Allah tidak hanya hadir ketika engkau khusyuk di sepertiga malam, tetapi juga ketika engkau bekerja, diam, bahkan ketika engkau tidak memikirkan apapun. Tidak ada lagi pemisahan yang tegas antara momen sakral dan momen duniawi, karena seluruh kehidupan mulai terbaca sebagai ruang pengabdian. Kesadaran ini perlahan mengikis cara pandang lama yang membagi hidup menjadi dua bagian, yang dianggap dekat dengan Allah dan yang dianggap jauh. Kini engkau memahami bahwa jarak itu bukan berada pada keadaan, melainkan pada kesadaran. Satu aktivitas yang sederhana, jika dilakukan dengan hati yang sadar, bisa lebih dekat kepada Allah daripada ibadah yang ramai, namun kosong dari kehadiran batin. Dalam keseharian yang tampak biasa, engkau mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Tidak ada lagi pencarian terhadap suasana tertentu untuk merasa dekat dengan Allah. Kedekatan itu hadir sebagai kesadaran yang stabil, tidak naik turun bersama keadaan. Engkau tidak lagi sibuk mencari waktu khusus untuk bertemu Allah, karena setiap waktu terasa berada dalam pengawasan dan perhatiannya. Dan disinilah makrifat menunjukkan kedewasaannya. Allah tidak lagi dicari di luar kehidupan, tetapi dikenali di dalamnya. Tidak lagi ditunggu dalam peristiwa besar, tetapi disadari dalam setiap detik yang berjalan. Kehadirannya menjadi begitu dekat hingga tidak perlu dirasakan secara emosional. Cukup disadari dengan hati yang jujur. Dalam kesadaran itulah, hidup yang biasa berubah menjadi perjalanan yang penuh makna. Bab 9. Keheningan sebagai bahasa Allah. Pada tahap ini, engkau mulai memahami bahwa tidak semua petunjuk datang dalam bentuk kata atau perasaan yang kuat. Ada bahasa lain yang jauh lebih dalam, namun sering diabaikan, yaitu keheningan. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang penuh makna. Saat pikiran tidak lagi ramai menafsirkan dan hati tidak lagi sibuk menuntut penjelasan, disitulah ruang batin terbuka untuk menerima pemahaman yang tidak dilahirkan oleh logika. Keheningan ini tidak selalu hadir ketika engkau menyendiri. Ia bisa muncul di tengah keramaian, di sela aktivitas, bahkan di saat engkau menjalani rutinitas yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Bedanya, kini engkau tidak lagi terjebak dalam kebisingan batin. Ada jarak yang lembut antara dirimu dan pikiranmu sendiri. Dan dalam jarak itulah, ketenangan mulai berbicara tanpa suara. Makrifat mengajarkan bahwa Allah tidak selalu menjawab dengan memberi penjelasan, tetapi seringkali dengan menanamkan keyakinan. Engkau mungkin tidak tahu mengapa sesuatu terjadi, tetapi hatimu tidak lagi gelisah karenanya. Ketidakpahaman tidak lagi melahirkan keresahan, melainkan penerimaan. Disinilah keheningan menjadi bentuk jawaban yang paling jujur, karena ia menenangkan tanpa harus meyakinkan secara rasional. Dalam keheningan itu, engkau juga mulai mengenali batasan diri. Engkau tidak lagi memaksakan diri untuk mengerti segalanya. Ada kesadaran bahwa sebagian hikmah memang tidak diturunkan untuk dipahami, melainkan untuk diimani. Dan iman yang tidak bergantung pada penjelasan adalah iman yang telah matang, karena ia berdiri di atas kepercayaan, bukan kepuasan akal. Maka ketika hidup terasa sunyi, jangan tergesa mengisinya dengan suara. Biarkan keheningan bekerja, biarkan hatimu belajar mendengar tanpa telinga. Sebab di sanalah Allah seringkali berbicara dengan cara yang paling halus, menanamkan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan. Dan ketika engkau mampu berdiam dalam keheningan itu dengan penuh adab, makrifat telah menjelma menjadi kesadaran yang hidup, tenang, dan dalam. Bab 10. Kesadaran tanpa jarak. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak berujung pada pencapaian yang bisa dibanggakan, melainkan pada kesadaran yang sangat sederhana. Engkau tidak menemukan Allah sebagai sesuatu yang baru, tidak pula merasakan pertemuan yang dramatis.
Yang terjadi justru pembalikan pandangan yang sunyi. Kesadaran bahwa sejak awal tidak pernah ada jarak antara dirimu dan Dia. Segala pencarian, usaha dan perjalanan hanyalah proses untuk menyadarkan, bukan untuk mendekatkan. Di titik ini, engkau berhenti menamai keadaan batinmu. Tidak lagi menyebut dirimu dekat atau jauh, naik atau turun, berhasil atau gagal dalam perjalanan rohani. Semua penilaian itu terasa tidak lagi relevan. Yang ada hanyalah kesadaran akan kehadiran Allah yang menyertai setiap detik hidup, tanpa perlu dirasakan secara emosional, tanpa perlu dibuktikan melalui pengalaman khusus. Makrifat sejati tidak membuatmu merasa istimewa, justru membuatmu semakin rendah hati. Engkau melihat dirimu sebagai hamba yang sepenuhnya bergantung, tidak memiliki apapun untuk diklaim. Bahkan kesadaran ini pun engkau pahami sebagai pemberian, bukan hasil usaha. Disinilah tauhid berdiri paling jujur, ketika tidak ada lagi sesuatu yang disandarkan kepada diri selain ketergantungan total kepada Allah. Hidup pun dijalani dengan kesederhanaan yang penuh makna. Engkau tetap bekerja, berinteraksi, dan menghadapi dinamika dunia seperti biasa, namun batinmu tidak lagi terombang-ambing. Ada ketenangan yang menetap, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hatimu telah menemukan tempat kembali. Tidak lagi sibuk mencari, tidak lagi gelisah mengejar, cukup hadir dan menjalani dengan penuh kesadaran. Dan inilah penutup dari perjalanan makrifat yang sesungguhnya. Bukan sebuah akhir, melainkan cara hidup yang baru. Engkau tidak lagi mencari Allah karena engkau hidup dalam kesadaran akannya. Tidak lagi bertanya di mana Dia berada, karena setiap nafas mengingatkan bahwa Dia selalu dekat. Dalam kesadaran tanpa jarak itulah iman menjadi tenang, ibadah menjadi jujur, dan hidup menjadi pengabdian yang utuh. Kini, kamu tidak perlu membawa pulang jawaban apapun. Cukup bawa kesadaran ini ke dalam hidupmu, bahwa Allah tidak pernah menunggu untuk ditemukan, Dia selalu hadir, menunggu untuk disadari. Jika hatimu hari ini terasa tenang, jangan genggam ketenangan itu. Biarkan ia mengalir, seperti nafas yang datang dan pergi. Dan jika setelah ini kamu kembali sibuk, kembali lelah, kembali lupa, ingatlah satu hal sederhana. Bukan kamu yang menjaga Allah dalam ingatanmu, tetapi Allah yang selalu menjaga dirimu, bahkan saat kamu berhenti mencarinya. Diamlah sejenak, dan biarkan kesadaran itu tinggal.